Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3353, Bisnis yang Menipu. Melihat ekspresi terkejut Chen Ping, hantu Gunung Iblis tahu apa yang membuat Chen Ping terkejut, jadi dia tersenyum ringan dan berkata, "Tuan Chen, ketika saya berjalan keluar, saya mengubah napas dan mengontrol kultivasi saya. Jika saya tidak melakukan ini, mudah untuk mengekspos diriku sendiri. Identitas. Aura saya selalu berubah, tetapi kekuatan setiap aura jauh lebih rendah. Hanya kekuatan aura tubuh saya yang akan jauh lebih tinggi." Petik 2. Ini adalah Gunung Tianmo, jadi saya tidak perlu menyembunyikan aura saya. Kekuatan saya datang secara alami, itu hanya meningkat. Setelah mendengarkan penjelasan penatua hantu Gunung Setan, Chen Ping akhirnya mengerti. Dia berpikir bahwa penatua hantu Gunung Setan telah naik ke beberapa alam dalam satu waktu singkat, M4DTW, L. Gui Lao, apakah kamu juga di sini di Sekte Suanyin untuk membahas perjanjian? Jin Dong bertanya pada Gunung Iblis Gui Lao. Ya. Beberapa klan iblis besar dari Gunung Tianmo ada di sini. Bagaimana saya bisa ditinggalkan? Kata orang tua hantu Gunung Iblis sambil tersenyum tipis. Kalau begitu hantu, cepat masuk, tuanku sudah masuk, kata Jin Dong. Mengapa kamu tidak masuk? Hantu Gunung Setan tua bertanya. Sekte Suanyin memiliki peraturan. Karena Tuan Chen dan yang lainnya bukan iblis, kami tidak dapat membawa mereka masuk. Guru meminta kami untuk menemani Tuan Chen berkeliling. Bagaimanapun, kami harus memenuhi persahabatan kami sebagai tuan tanah di Gunung Tianmo. Dong menjelaskan. Ketika hantu Gunung Iblis mendengar ini, dia segera mengerutkan kening dan berkata, "Sialan, Pak Tua Kong sudah dewasa. Saya akan melihat apa yang terjadi. Saya tidak peduli melanggar peraturan. Tuan Chen harus masuk." Melihat hantu Gunung Iblis bertingkah seperti itu, sepertinya dia akan bertarung dengan pemimpin Sekte Suanyin. Hantu tua, tidak apa-apa bagiku untuk berkeliaran di luar. Selama medan perang para dewa dan iblis terbuka dan aku bisa masuk, itu akan baik-baik saja. Chen Ping buru-buru membujuk Tuan Chen. Jangan khawatir. Tidak ada orang lain yang bisa memasuki medan perang para dewa dan iblis. Anda pasti bisa masuk. Jika lelaki tua Kong itu berani berbunyi bip, saya akan membiarkan Sekte Suanyinnya tidak pernah memiliki kedamaian. Gunung Setan tua Gui berjanji sambil menepuk dadanya. Tanda seru. Lebih besar dari, kalau begitu terima kasih Gui Lao. Chen Ping tersenyum tipis. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Demon Mountain Ghost Lao, Chen Ping dan yang lainnya berkeliaran di sekitar Sekte Suanyin. Segera, Chen Ping menemukan bahwa ada banyak orang di depan sebuah rumah, dan ada banyak orang yang sibuk. Tuan Chen, itu adalah pavilion pengumpulan harta karun dari Sekte Suanyin. Ada banyak harta milik Tuan dari Sekte Suanyin. Barang-barang ini dapat dijual atau ditukar. Jika Anda tertarik, saya akan membawa Anda ke sana untuk memiliki. Lihat, kata Jin Dong. Oke, Chen Ping mengangguk. Chen Ping agak tertarik dengan harta karun kultivator sihir. Ketika Chen Ping dan yang lainnya masuk ke pavilion Jubao, mereka menemukan bahwa ruang di dalam pavilion Jubao sangat besar. Mereka seharusnya menggunakan sihir luar angkasa atau semacamnya. Dari luar, rumah itu tidak terlihat besar, tetapi ketika mereka masuk ke dalam, mereka terkejut besar sekali. Ruangan itu dipenuhi berbagai senjata, rumput peri, dan berbagai harta karun langka. Ada terlalu banyak harta karun di sini, kan? Ji Yun hanya bisa menghela nafas setelah melihat begitu banyak harta karun. Chen Ping melihat sekeliling dengan matanya, hanya melirik sekilas, dan berkata dengan sedikit kecewa, "Ayo pergi, tidak ada barang bagus di sini." Tuan Chen, ada begitu banyak harta karun di sini, bagaimana mungkin tidak ada barang bagus? Jin Dong penuh kebingungan. Chen Ping keluar sambil tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Awalnya, Chen Ping berpikir bahwa pemimpin sekte Suanyin akan benar-benar mengambil hartanya, menjualnya atau menukarnya, tetapi ketika dia masuk ke paviliun Jubao, dia menemukan bahwa banyak dari apa yang disebut harta karun itu palsu, dan ada pula yang palsu, nyata ada cacat. Tampaknya sekte iblis utama di Gunung Tianmo tidak terlalu mahir dalam mengidentifikasi harta karun. Jadi mereka membiarkan sekte Suanyin memulai bisnis yang menipu. Namun, Chen Ping tidak mengatakannya dengan jelas. Dia tidak memiliki keluhan dengan mengikuti sekte Suanyin, dan dia tidak perlu merusak pekerjaan orang lain. Itu saja jika dia tidak membelinya. Setelah keluar dari paviliun Jubao, ada jalan di sebelah paviliun Jubao, biasanya sepi, tapi sekarang sangat ramai. Banyak biksu yang meletakkan barangnya sendiri di jalan. Di antara biksu ini adalah pembudidaya iblis, beberapa dari ras manusia dan beberapa dari ras binatang. Tentu saja banyak juga yang membeli, lagi pula jarang terlihat tiga suku berjualan bersama. Beberapa biksu manusia tertarik pada item klan iblis, sementara anggota klan iblis tertarik pada item klan orc, yang juga menyebabkan banyak orang berkumpul di depan setiap kios kecil. Chen Ping sedang berkeliling bersama Jin Dong dan yang lainnya, merasa sangat santai. Ini adalah momen paling santai bagi Chen Ping ketika dia datang ke surga dan dunia manusia. Jika surga dan alam manusia memiliki pemandangan harmonis seperti ini di antara tiga ras, alangkah indahnya. Tapi Chen Ping tahu bahwa ini semua hanyalah harapan yang berlebihan. Bahkan di dunia sekuler, ini adalah dunia manusia, dan selalu ada perselisihan setiap hari. Belum lagi dunia surga dan manusia, dunia di mana ada tiga ras. Jam rusak milikmu ini sebenarnya berharga 100.000 koin roh. Apakah kamu gila karena kemiskinanmu? MVDT, lah. Kalian, para orc kalian belum pernah melihat uang, kan? Barang rusak ini harganya 100.000. Sungguh singa, kain ini berani meminta 100.000 koin roh. Di depan sebuah kios dekat sudut, suara sarkastik tiba-tiba terdengar. Setelah mendengar ini, Chen Ping mengikuti Jin Dong dan yang lainnya dan berjalan mendekat. Chen Ping melihat seorang pria bertubuh besar dengan wajah beludru duduk di depan sebuah kios yang dihiasi kain compang camping. Dia diam dan tanpa ekspresi. Bahkan saat menghadapi ejekan dari semua orang, pria besar ini tetap diam. Dan di atas kain lap tersebut terdapat lebih dari selusin barang yang diletakkan. Terlihat sangat biasa saja. Hanya ada satu barang yang bentuknya seperti jam, memancarkan aura yang dahsyat, menarik perhatian semua orang. Pasti item inilah yang baru saja dibicarakan orang-orang itu. Nak, apakah kamu ingin menjual jam tanganmu yang rusak seharga 10.000 koin roh? Saat itu, seorang biksu bertanya sambil memegang jam. Pria besar itu tidak berbicara, dia hanya menggelengkan kepalanya. 20.000, 20.000, itu paling banyak, biksu itu terus bertanya. Pria besar itu masih menggelengkan kepalanya, sial, benda rusak ini masih merupakan harta karun. Kamu tidak akan pernah bisa menjual benda ini. Biksu itu membuang jamnya dan pergi dengan marah. Chen Ping berjongkok dan mengambil jam di tangannya. Setelah mengambil jam itu, Chen Ping menemukan bahwa jam itu sebenarnya diukir dari batu giok, seperti aslinya, tetapi jarum jamnya tidak bergerak sama sekali. Itu hanya hiasan. Tapi sepertinya ada beberapa formasi halus yang terukir di jam itu. Chen Ping melihatnya lama sekali dan tidak tahu apa gunanya formasi sekecil itu. Chen Ping melihatnya lama sekali dan menemukan bahwa selain teksturnya yang bagus dan energi spiritual yang kuat yang terkandung dalam jam ini, tidak ada yang istimewa dari jam ini. Bagaimanapun, tidak ada kekurangan energi spiritual di dunia para dewa dan manusia ini. Jadi jam ini tidak berharga. Chen Ping mengambil jam itu dan menatap lelaki besar itu lagi. Karena benda ini berani meminta 100.000 koin roh, pasti ada nilainya. Mungkin dia belum mengetahuinya dengan jelas. Chen Ping memancarkan aura dan menembus ke dalam jam,
dia menemukan bahwa jam itu hanyalah sepotong ukiran batu giok, tidak ada yang istimewa darinya. Chen Ping sedikit kecewa dan hendak mengembalikan jam itu ke tempatnya, tetapi ketika dia mengulurkan tangan dan hendak memasangnya kembali, dia tiba-tiba menemukan bahwa jarum jam melonjak. Chen Ping tertegun, segera menarik tangannya kembali, dan melihat lebih dekat lagi. Tuan Chen, ini hanya hiasan yang diukir dari batu giok, tidak ada nilainya. Jin Dong melihat bahwa Chen Ping sedang melihat jam, jadi dia berkata. Chen Ping tidak berbicara dan menatap jam, tetapi jarum jamnya tidak bergerak. Setelah beberapa saat, Chen Ping bertanya pada Jin Dong dan Ji Yun, apakah kamu baru saja melihat jarum jam ini bergerak, Tuan Chen? Ini hanya diukir dari batu giok, bagaimana bisa bergerak? Ji Yun bertanya, ya, ini palsu, penunjuknya tidak akan bergerak. Kata Jin Dong juga, Tuan, apakah Anda terpesona, atau Anda demam? Huo Feng dengan lembut menyentuh dahi Chen Ping dengan tangannya yang putih dan halus. Saya juga tidak demam. Chen Ping yakin dia pasti tidak demam, baru saja terpesona. Tapi apapun yang dia lakukan sekarang, jamnya masih sama dan jarumnya tidak bergerak. Rekan tahu, jika kamu tidak ingin membelinya, tolong letakkan jamnya untukku. Kata pria kekar dengan wajah penuh bulu, saya membelinya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melihat ke arah Ji Yun Dao dan berkata, beri dia koin roh. Tuan Chen, jam ini hanyalah ukiran batu giok biasa, tidak sepadan dengan harganya, harga sama sekali, jangan berbohong padaku. Beberapa barang palsu sering dijual di sini, jadi sebaiknya kamu perhatikan baik-baik. Kata Luo Xi, dia takut Chen Ping akan tertipu di sini. Ketika Luo Shouhai mengetahuinya, dia pasti akan menyalahkan dia dan Jin Dong. Bagaimanapun, ini adalah wilayah pembudidaya iblis. Keduanya membawa Chen Ping berkeliling dan membiarkan Chen Ping tertipu. Tidak masalah, meskipun itu 100.000 koin roh, masih layak untuk membeli hiasan. Chen Ping tersenyum ringan, meskipun Chen Ping tidak tahu apa yang aneh dengan jam ini. Dia selalu merasa bahwa jam ini tidak biasa. Jadi saya ingin membelinya dulu, lalu kembali dan mempelajarinya perlahan. Tapi saat Ji Yun hendak memberikan uang, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Saya ingin jam ini, tidak jauh dari Chen Ping dan yang lainnya. Beberapa pemuda pembudidaya iblis sedang berjalan ke arah mereka. Salah satu pemuda yang memimpin mereka memiliki bekas luka di dahinya. Liu Sui, apa yang kamu lakukan di sini? Melihat orang itu datang, Jin Dong sedikit mengernyit dan berkata dengan jijik. Jin Dong, hanya kalian dari lembah roh darah yang boleh datang. Tapi kami orang dari puncak roh darah tidak boleh datang. Liu Sui berkata sambil mencibir. Jin Dong menatap Liu Sui dengan dingin tanpa berkata apa-apa, sementara Liu Sui menatap Luo Xi dengan tatapan provokatif di matanya dan berkata, adik perempuan, menurutmu apakah ada yang kamu suka di sini? Jika kamu menyukainya, kakak senior akan membelikannya untukmu. Luo Xi memutar matanya ke arah Liu Sui, mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa. Liu Sui tidak marah ketika menghadapi sikap Luo Xi, sebaliknya, dia melihat ke arah pria besar yang sedang membeli sesuatu dan berkata, saya ingin jam rusak ini, bukankah itu hanya 100.000 koin roh? Setelah mengatakan itu, Liu Sui mengeluarkan koin roh dan melemparkannya ke depan pria besar itu. Lalu mengulurkan tangan untuk mengambil jam dari tangan Chen Ping. Chen Ping menghindar, meninggalkan Liu Sui untuk menangkapnya. Harus ada prinsip siapa cepat dia dapat saat membeli sesuatu. Saya sudah membeli jam ini. Chen Ping memandang Liu Sui dengan tidak senang dan berkata. Liu Sui tertegun sejenak, lalu mencibir, apakah kamu membelinya? Apakah kamu memberi saya uang? Selain itu, kamu, seorang biksu manusia kecil, berani mengikutiku dan mencuri barang. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Liu Sui mengancam Chen Ping. Ini adalah gunung iblis, dan para pembudidaya iblis berkuasa.
jadi mereka begitu merajalela. Jika dia meninggalkan Gunung Tianmo, orang ini mungkin akan sangat takut sehingga dia menyembunyikan auranya. Liu Shuei, ini Tuan Chen. Anda sebaiknya lebih hormat, jika tidak, Anda akan mendapat masalah. Jin Dong mengingatkan Liu Shuei. Jin Dong mengetahui kekuatan Chen Ping, dan Liu Shuei ini sama sekali bukan tandingannya. Ketika Liu Shuei mendengar ini, dia langsung tertawa dan berkata, "Jin Dong, apakah kamu sakit jiwa? Aura orang ini sepertinya baru saja melangkah ke alam kesengsaraan, dan ini masih di Gunung Tianmo. Apakah kamu takut pada biksu kecil siapa yang baru saja melangkah ke alam kesengsaraan? Kamu telah terlalu mempermalukan lembah roh darahmu, dan yang kamu malu bukanlah bangsamu sendiri, tetapi wajah seluruh klan iblis kita." Dalam pandangan Liu Shuei, Chen Ping adalah hanya seorang pemuda yang baru saja melangkah ke alam kesengsaraan. Para biksu, Ji Yun dan Huo Feng di sekitar mereka hanya berada di alam penggabungan, tidak ada yang perlu ditakutkan.